Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kali ini kita akan membacakan fatwa-fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim majelis tarjih dan tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi ada dua pertanyaan yang akan saya bahas, yaitu pertama tentang sholat sunnah 4 rakaat sesudah sholat Jumat. Yang kedua itu tentang sholat sunnah tatkala khatib sedang berkhutbah. Yang pertama itu tentang sholat sunnah 4 rakaat sesudah sholat Jumat. Pertanyaan dari Bapak Basyaruddin Hamzah, apakah pelaksanaannya 4 rakaat seperti tarawih atau seperti sholat zuhur memakai 2 tahiyat? Jawabannya adalah hadis dari riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antaramu yang sholat sesudah sholat Jumat hendaklah sholat sunnah 4 rakaat. Dan dari hadis riwayat jamaah dan Ibnu Umar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sunnah sesudah Jumat 2 rakaat di rumahnya. Dari dua hadis tersebut jelaslah bahwa sholat sunnah sesudah sholat Jumat itu 4 rakaat bila dikerjakan di masjid dan 2 rakaat bila dikerjakan di rumah. Tidak ada penjelasan lainnya yang menerangkan bahwa yang 4 rakaat itu dikerjakan sekaligus 4 rakaat atau 2 rakaat. 2 rakaat dengan 2 salam, sehingga dalam praktek ada yang mengerjakan 4 rakaat terus menerus dan ada yang mengerjakan 2 rakaat 2 salam. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu tentang sholat sunnah tatkala khatib sedang berkhutbah. Pertanyaannya dari Bapak Syafi'i dari kota Cimanggis. Sewaktu khatib telah naik mimbar untuk khutbah, seluruh jamaah disuruh menyimak khutbah dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya lihat masih ada juga jamaah yang melakukan sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid misalnya, dikala khatib sedang khutbah. Mana yang lebih kuat dasar hukumnya antara harus memperhatikan khutbah dengan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid? Jawabannya adalah dalam hal ini ada beberapa hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut. Salah satunya adalah hadis dari Abi Sa'id yang berbunyi, seseorang masuk masjid pada hari Jumat dan Rasulullah berada di atas mimbar sedang memberi khutbah. Rasul memerintahkan kepada orang tersebut untuk melakukan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat 5 orang ahli hadis kecuali Abu Daud. Bagi yang berkeberatan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid di kala khatib sedang khutbah, berpendapat bahwa hadis tersebut zahirnya bertentangan dengan firman Allah. Dan apabila Quran itu dibaca, dengarkan dan diamlah kamu. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Yaitu surat Al-A'raf ayat 204. Juga dianggap bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Al-Bukhari, jika kamu berkata kepada sahabatmu diam atau sewaktu khatib berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Bukhari. Juga dianggap bertentangan dengan hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang berbunyi, apabila seseorang di antara kamu masuk masjid dan imam ada di atas mimbar atau sedang khutbah, maka kamu jangan sholat dan berkata-kata hingga imam selesai khutbah. Hadis riwayat At-Tabrani. Berdasarkan keterangan di atas, kami berpendapat lebih kuat yang melakukan sholat tahiyatul masjid terhadap dalil yang digunakan. Pendapat yang berkeberatan dengan sholat tahiyatul masjid dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah di atas bermakna apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka dengarkanlah. Sementara yang harus diingat bahwa khutbah itu bukan Al-Quran. Yang kedua, hadis tentang Iza qulta li sahibaka ansit adalah larangan berbicara dengan sesama jamaah Jumat, bukan dalam konteks berbicara di dalam sholat atau membaca bacaan sholat. Yang ketiga, hadis yang tentang
dari Ibnu Umayyah dinilai doib, lemah, karena di dalamnya ada sanad yang bernama Ayub bin Nuhaim. Bahkan Abu Zar'ah dan Abu Hatim mengatakan bahwa hadis tersebut munkar. Jadi dianjurkan sholat tahiyatul masjid dengan bacaan pelan, sehingga masih memungkinkan mendengarkan khutbah. Demikian dari pembacaan tanya jawab agama 5 yang disusun oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi kesimpulannya, yang pertama itu ada sholat sunnah 4 rakaat sesudah sholat Jumat, itu dikerjakan di masjid, dan 2 rakaat itu dikerjakan di rumah. Terus yang kedua, dianjurkan sholat tahiyatul masjid walaupun terlambat saat khotib sudah naik mimbar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.